adik-adik sekalian, pada pertemuan terakhir ini kita akan mendiskusikan tentang evaluasi kualitas spermatozoa. Baik ya, jadi pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu evaluasi kualitas spermatozoa. Tujuan semen atau ini yang pertama adalah untuk mengetahui kualitas semen, ya. Untuk mengetahui kualitas semen, apakah kualitas semennya baik atau tidak. Yang kedua, semen tersebut akan diproses menjadi semen beku. Nah, salah satu syarat semen yang bisa diproses menjadi semen beku adalah semen dengan kualitas yang baik tentunya. Kalau semennya tidak memenuhi persyaratan, tentu semen tersebut tidak bisa kita proses lebih lanjut menjadi semen beku. Yang ketiga, menghitung bahan pengencer yang dibutuhkan, hasilkan. Nah, setelah kita mengetahui kualitas semen, kemudian kita teruskan untuk memproses menjadi semen beku. Nah, di dalam proses untuk membuat semen beku itu ada bahan pengencer yang dibutuhkan, ya. Jadi untuk menghitung berapa banyak bahan pengencer yang kita butuhkan, itu harus diketahui dulu kualitas semennya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita flash adalah sekresi kelamin jantan dan kelamin betina sewaktu kopulasi. Tetapi dapat pula ditampung untuk keperluan IB. Nah, tadi sudah disebutkan cara penampungannya bisa dengan pemijatan, bisa dengan vagina buatan, bisa dengan elektroejakulator, ya. Jadi semen itu adalah sekresi kelamin pejantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi atau sewaktu kawin alam. Tetapi bisa pula ditampung, ya, untuk keperluan IB. Nah, semen itu terdiri dari zoa oleh tetes, ya. Jadi organ yang bertanggung jawab menghasilkan spermatozoa, plasma semen. Nah, plasma semen itu adalah cairan sekresi yang dibuat oleh epididymis, kelenjar vesikularis dan prostat. Nah, ini kan kemarin sudah kita pelajari, ya, sudah kita lihat gambarnya posisi vesikularis di mana dan prostat di mana waktu kita belajar anatomi reproduksi jantan. Nah, kemudian sperma itu juga terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang pertama bagian kepala. Nah, bagian kepala ini membawa materi herediter paternal atau materi genetik, ya. Jadi kepala sperma itu terdiri dari kromosom X dan Y. Jadi satu ekor sperma memiliki satu kromosom X atau Y. Nah, apa gunanya? Kromosom X atau Y ini adalah untuk menentukan jenis kelamin keturunan atau anak yang dihasilkan dari perkawinan. Nah, kalau kromosom X itu akan menghasilkan keturunan dengan jenis kelamin betina. Tetapi kalau kromosom Y itu akan menghasilkan keturunan dengan jenis kelamin jantan. Nah, kenapa begitu? Ya. Nah, kalau sel telur itu mengandung kromosom X, ya. Ingat, sel telur mengandung kromosom X. Sementara spermatozoa itu ada yang mengandung kromosom X, ada yang mengandung kromosom Y. Nah, kalau kromosom X yang ada di kepala sperma
ketemu dengan kromosom X yang ada pada sel telur, maka hasil fertilisasinya, hasil pembuahannya hasilkan anak dengan jenis kelamin betina karena kromosomnya adalah XX. Tetapi kalau sperma dengan kromosom Y di kepalanya ketemu dengan kromosom X pada sel telur, nah hasil fertilisasinya atau hasil pembuahannya akan menghasilkan anak dengan jenis kelamin jantan ya, dengan kromosom X dan Y atau XY. Ingat ya. Nah, yang kedua, ekor. Nah, ini adalah bagian kepala, ini bagian tengahnya atau midpiece. Midpiece ya, antara kepala dan middle piece ini ada neck. Ya. Jadi di bagian middle piece ini, bagian tengah ini ada mitokondria. Ya. Di bagian kepala ada inti, ada nukleus, dan di ujung kepala, di atas kepala ini ada akrosom. Lalu bagian belakang ada ekor, ya. Bagian belakang ini ada ekor, dia merupakan sarana penggerak. Jadi spermatozoa itu bergeraknya dibantu oleh ekornya, ya. Nah, kemudian walaupun ukuran dan bentuk spermatozoa itu berbeda ya pada berbagai jenis hewan, namun struktur morfologiknya sama. Ya. Jadi ukuran atau bentuknya berbeda-beda, tapi struktur morfologiknya sama. Nah, rata-rata ya panjang dan lebar kepala sperma itu kira-kira 8 sampai 10 mikrometer. Ya. Kali 4,5 mikrometer. Jadi panjangnya 8 sampai 10 mikrometer, lebarnya 4 sampai 4,5 mikrometer. Itu pada spermatozoa sapi. Nah, untuk domba dan babi ya, sapi panjangnya 8 sampai 10 mikrometer, lebarnya 4 sampai 4,5 mikro. Dan 7 mikrometer 5,7 sampai 4,0 mikrometer pada spermatozoa kuda ya. Jadi kelihatan dari angka ini spermatozoa kuda itu lebih pendek ya dan lebih kecil dibandingkan dengan sperma sapi, domba dan babi. Nah, tebal kepala lebih kurang 0,5 sampai 1,5 mikrometer atau kurang pada semua spesies. Ya. Jadi bisa segini atau bisa lebih kurang lagi. Badan atau bagian tengah spermatozoa mempunyai panjang 1,5 sampai 2 kali panjang kepala. Ya. Jadi panjang badan atau bagian tengah middle piece tadi itu panjangnya adalah 1,5 sampai 2 kali panjang kepala, yaitu 10 sampai 15,5 mikrometer. Dan diameternya sekitar 1 mikrometer pada semua spesies. Ekor spermatozoa panjangnya 35 sampai 45 mikrometer. Dan diameternya 0,4 sampai 0,8 mikrometer. Jadi panjang keseluruhan 50 sampai mikrometer. Lalu permukaan bungkus organ ya, namanya membran lipoprotein. Apabila sel spermatozoa tersebut mati, maka permeabilitas membrannya akan meningkat ya, terutama pada pangkal kepala. Dan akan dasar pewarnaan spermatozoa yang hidup dan yang mati dengan menggunakan zat warna iosin negrosin. Nah, nanti bagaimana cara melakukan evaluasi spermatozoa mati dan hidup nanti akan kita diskusikan pada bahan berikutnya.
sebelah kiri ini adalah spermatozoa sapi, kemudian spermatozoa babi, spermatozoa domba, lalu spermatozoa kuda. Dan yang di sebelah kanan, ini yang lebih kecil kepalanya adalah spermatozoa pada manusia. Kemudian yang seperti ada cantelan, seperti mata kail ini adalah spermatozoa tikus. Lalu yang runcing seperti jarum, ini adalah spermatozoa ayam. Ya. Meskipun bentuknya berbeda, tapi struktur morfologinya hampir sama. Ya. Ada kepala, ada bagian tengah, kemudian ada ekor. Nah ini ukuran-ukurannya. Ya. Kepala ini lebih kurang 10 mikrometer, kemudian panjang dari leher sampai ujung ekor adalah 60 mikrometer. Oke. Nah, ciri utama sperma adalah motilitas atau daya geraknya yang dijadikan patokan atau cara yang paling sederhana dalam penilaian semen untuk IB. Jadi ciri utama spermatozoa itu adalah geraknya, ya. Nah, gerak yang seperti apa yang dibutuhkan, ya, atau yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan semen buatan adalah yang maju ke depan, ya, geraknya cepat, kemudian gerakannya itu maju ke depan. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan upaya spermatozoa bergerak, ya, pada saat deposisi semen waktu IB, ya, pada saat kita IB kan deposisi semen itu pada posisi 4, ya, atau pada badan uterus. Nah, itu dia akan bergerak terus melewati rintangan-rintangan yang ada pada badan uterus, masuk ke kornua uterus, tanduk uterus, terus berjalan terus, bergerak terus, berenang terus sampai ke tuba falopii. Nah, tujuannya apa? Untuk bertemu dengan sel telur. Nah, jadi sel telur yang diovulasikan oleh ovarium ditangkap oleh fimbriae oviduct atau tuba falopii. Nah, itu dia akan bergerak terus, berjalan terus, memasuki tuba falopii untuk ketemu dengan spermatozoa. Nah, pertemuan antara sel telur dengan sel spermatozoa itu disebut fertilisasi atau pembuahan. Jadi kalau spermatozoa itu geraknya melingkar atau mundur di tempat, spermatozoa yang tidak memenuhi syarat untuk IB. Jadi dia tidak akan bisa berenang mencapai tempat fertilisasi. Jadi adik-adik nanti kalau pergerakan spermatozoa, kalau ada praktikum evaluasi semen atau evaluasi sperma, nah spermatozoa yang baik itu adalah yang bergerak ke depan, ya. Nama yang bergerak merupakan semen sapi kerbau yang belum di kalau kita lihat di bawah mikroskop, satu tetes semen itu nanti akan kelihatan gelombang-gelombang, ya, berwarna hitam seperti mendung akan hujan. Ada yang hitam, ada yang hitam tebal, ada yang hitamnya tipis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke evaluasi semennya? Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, untuk evaluasi kualitas semen atau kualitas spermatozoa itu ada dua. Yang pertama secara makroskopis, ya, bisa dilihat dengan mata kepala telanjang, dan yang kedua secara mikroskopis. Makro lebih besar begitu ya, mikro kecil. Nah, untuk cara mikroskopis ini harus menggunakan alat,
bantuan alat, yaitu apa nama alatnya? Mikroskop. Nah, sekarang kita lihat yang makroskopis dulu. Yang pertama volume. Nah, adik-adik menonton video penampungan semen, kan langsung bisa dilihat ya. Setelah dilakukan penampungan semen, tabungnya bisa dibuka, ya pelindung tabungnya dibuka, tabungnya diangkat seperti gambar ini, bisa langsung dibaca volumenya. Jika tabung penampung semen ini ada skalanya, ya, jadi bisa langsung dibaca dengan mata telanjang. Nah, volume semen yang tertampung dapat langsung terbaca pada tabung penampung semen yang berskala. Nah, semen sapi dan domba mempunyai volume rendah, tetapi konsentrasi spermanya tinggi, sehingga memperlihatkan warna krem atau warna susu. Nah, jadi seperti ini kira-kira ya, warna krem atau warna susu. Nah, semen kuda dan babi merupakan cairan yang lebih voluminous atau cairannya lebih banyak ketimbang semen sapi dan domba, ya. Jadi warnanya lebih putih dibandingkan warna semen sapi atau domba, ya. Nah, kenapa warnanya lebih putih? Karena konsentrasi spermanya lebih rendah, ya, sehingga warnanya lebih putih. Nah, ejakulasi yang sering menyebabkan penurunan volume. Jadi adik-adik kalau ternak itu atau hewan itu sering ditampung atau sering dikawinkan, maka volumenya makin lama akan menurun, ya, terjadi penurunan volume. Nah, apabila dua ejakulat diperoleh berturut-turut dalam waktu singkat, maka umumnya ejakulat yang kedua itu mempunyai volume yang lebih rendah. Karena pada saat penampungan pertama atau ejakulat pertama itu sudah hampir tertampung semua semennya. Nah, kalau mau diulang masih bisa diperoleh semen tapi volumenya lebih rendah dibandingkan volume ejakulat pertama. Gitu ya. Nah, volume semen untuk sapi, nah itu antara 5 sampai 8 ml. Ya. Jadi volumenya 5 sampai 8. Terkadang ada juga di bawah 5, ada juga di atas 8 ya. Tapi ini rank yang pada umumnya. Nah, domba 0,8 sampai 1,2 ml. Jadi volume semen domba, semen kambing itu jauh lebih kecil dibandingkan volume semen sapi. Ya. Nah, lalu babi 150 sampai 200 ml. Lebih banyak, lebih voluminous atau volume semennya lebih banyak. Dan kuda 60 sampai 100 ml. Ya. Nah, ini jauh lebih banyak dibandingkan sapi apalagi domba atau kambing. Nah, yang kedua, warna. Nah, warna ini juga bisa langsung kita lihat dengan mata kepala tal. Semen sapi itu seperti tadi sudah sampaikan seperti warna susu atau krem, ya, krem keputih-putihan. Kenapa Honda adik nak Kenapa Honda adik Honda nak makai belum? Pada lamari. Lamari mak. Baby nggak sadar tuh. Honda tiba pinyong. Mic-nya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau ada warna selain ini, contoh misalkan kalau ada kuman Pseudomonas aeruginosa ya di dalam semen itu, maka semen itu akan berwarna hijau kekuning-kuningan. Ya. Jadi warna semen itu bisa terpengaruh oleh faktor-faktor seperti adanya kuman. Terus kalau warnanya seperti ada gumpalan-gumpalan, bekuan, lalu ada kuningan dalam semen, itu menunjukkan adanya nanah, ya.
Nanah ini umumnya berasal dari kelenjar-kelenjar pelengkap atau dari ampula. Lalu semen yang berwarna gelap sampai merah muda ini menandakan adanya darah segar, ya, dalam jumlah yang berbeda dan berasal dari saluran kelamin uretra atau penis. Nah, kalau ada warna kecoklatan, ini menunjukkan adanya darah yang sudah mengalami dekomposisi. Sehingga darah yang awalnya merah, warnanya merah berubah menjadi coklatan. Oke. Nah, kalau warna coklat muda atau warna kehijauan, kemungkinan adanya kontaminasi dengan feses, ya, pada saat kita melakukan penampungan. Nah, jadi adik-adik sekalian, warna semen yang normal itu adalah putih atau krem keputihan atau keruh. Ya, jadi ada warna hijau, kuning, merah, coklat. Itu menandakan bahwa warna semennya terkontaminasi, ya. Bisa oleh kuman, bisa oleh kotoran, ataupun oleh darah atau nanah, ya. Nah, yang ketiga, tensi. Ya. Jadi udah dua, ya. Dua makroskopis. Yang pertama tadi volume, kemudian yang kedua warna. Yang ketiga, nyala HP. coba Feby di Wan. Baik, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi konsistensi? Ya, konsistensi atau derajat kekentalan ini dapat diperiksa dengan menggoyangkan tabung, ya, tabung penampung semen tadi secara perlahan. Ya, kita goyang secara perlahan. Semen sapi dan domba biasanya mempunyai konsistensi kental, warnanya krem. Sedangkan kuda, babi, encer berwarna terang sampai kelabu. Ya, jadi caranya kita goyang. Kita goyang perlahan, kita miringkan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau konsistensinya kental berarti itu bagus. Tapi kalau konsentrasinya itu derajat kekentalannya tidak kental, itu menandakan bahwa konsistensinya kurang baik. Nah, pada sapi, semen dengan konsistensi kental, lalu warnanya itu mempunyai konsentrasi 1.000 juta atau lebih, ya, sel sperma per mililiter semennya. Nah, masih ingat nggak volume semen itu 5 sampai 8 mili. Nah, kalau konsistensinya kental, per mililiternya itu berisi 1.000 juta sel sperma. Nah, kalau volumenya 5 mili, ya berarti 5 kali 1.000 juta, ya, 5.000 juta sel spermatozoa per satu ejakulat, ya. Kalau ejakulatnya volumenya 5 mili. Nah, kalau volume ejakulatnya 8 mili, tentu sel sperma yang ada di dalam ejakulat itu adalah 8 kali 1.000 juta, ya, 8.000 juta sel sperma per 8 mililiter semen. Nah, kalau konsistensinya encer, kemudian warnanya seperti susu, nah itu konsentrasinya lebih rendah, ya, 500 juta sampai 600 juta sperma per mililiter. Nah, kalau dia cair atau cair berawan atau sedikit keruh, nah itu konsentrasinya lebih rendah lagi, ya, sekitar 100 juta sel sperma per mililiter. Nah, yang paling rendah kalau kelihatan semen itu jernih seperti air, nah ini konsentrasinya lebih kurang 50 juta per mililiter.
Jadi dari warna, dari kekentalan, kita sudah bisa menduga berapa konsentrasi spermatozoa per mililiternya. Ya adik-adik ya. Jadi dengan melihat secara mata telanjang, dengan mata, kita sudah bisa menduga kualitas semen dari yang kita tampung tersebut. Lalu yang keempat, pH. Ya, pH ini adalah derajat keasaman sperma. Bisa kita hitung, kita cek menggunakan pH meter seperti gambar di atas, gambar yang sebelah kanan ya. Jadi bisa kita cek dengan cara mencelupkan ujung pH meter ini ke dalam semen. Lalu kita baca ya secara digital ya. Tentu kita on dulu. Kita tekan dulu yang merah, kita on. Kemudian kita kalibrasi 0 begitu ya. Lalu kita masukkan ke semennya. Nah, nanti akan kita baca berapa pH yang hasil pengukuran tersebut. Nah, rata-rata pH semen itu adalah 6,4 sampai 7,8. Nah, ini normalnya ya. Tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Kalau netral kan 7 ya. pH 7 adalah pH netral. Kemudian bisa juga dengan cara menggunakan pH indikator paper ya. Kertas untuk mengukur pH. Nah, seperti ini contoh. Nah, untuk mengukur pH semen, pilih kertas pH meter ini atau pH indikator paper ini yang skalanya kecil. Nah, ini seperti contoh adalah pH 6,4 sampai 8. Ya. Jangan yang skalanya besar seperti 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4 sampai 14 jangan. Nah, karena pH-nya itu ada 0 komanya. Jadi kalau pakai kertas lakmus atau kertas pH indikator paper yang skalanya 1, itu kita tidak bisa menentukan secara detail. Kalau menggunakan ini kan bisa kita baca nih 0 komanya ya, antara 0,5, 0,6 kita bisa baca dengan menggunakan pH indikator paper ini. Caranya ya dengan cara mencelupkan pH indikator paper ini ke dalam semen. Kemudian setelah itu kita cocokkan ya. Kita sesuaikan warna kertas yang kita celupkan ke semen itu dengan indikator yang ada nih di pH indikator papernya. Nah, warnanya kita sesuaikan ya seperti ini. Ada yang lebih muda, ke kanannya lebih tua, dan yang di atas lebih tua. Oke, jadi mudah ya, tidak terlalu susah untuk melakukan pengukuran atau evaluasi semen secara makroskopis. Ya. Kemudian selanjutnya adalah secara mikroskopis. Nah, evaluasi kualitas semen secara mikroskopis. Yang pertama, gerakan massa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi, apabila setetes semen sapi atau setetes semen domba atau kambing kita tempatkan di atas gelas objek, kemudian kita amati di bawah mikroskop, ya itu akan kelihatan gerakan bergelombang. Nah, ternyata spermatozoa ini ya dalam satu kelompok itu mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama ke arah yang sama ya. Jadi bergeraknya ke satu arah. Jadi gerakan itu nanti akan menyerupai gelombang-gelombang yang tebal dan ada yang tipis. Gerakannya cepat dan ada juga yang lamban tergantung dari konsentrasi spermatozoa hidup di dalamnya. Nah, kalau konsentrasinya tinggi, kemudian motilitasnya tinggi, maka gelombangnya warnanya akan hitam, gelombangnya akan besar ya. Tapi kalau konsentrasinya kecil, gelombangnya akan lebih tipis.
Lalu gerakan massa spermatozoa ini bisa kita lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran yang kecil, 10 kali 10 saja. Tidak perlu pembesaran yang besar. Ya. Kemudian untuk melihat gelombangnya, gelombang hitamnya, nah itu diupayakan cahayanya dikurangi ya dengan cara memainkan diafragmanya. Nah, jadi nanti adik-adik pada saat praktikum akan diajari bagaimana cara melakukan evaluasi secara mikroskopis. Nah, baik. Kemudian ini adalah cara menilai ya gerakan massa. Nah, ada 4 kriteria. Yang pertama dengan nilai sangat baik. Nah, diberi nilai 3+. Nah, ini melihat gelombangnya hitam ya, tebal, dia akan bergerak. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, kira-kira seperti ini nih. Namun tentu saja dia akan bergerak ya, berpindah-pindah. Nah, kalau gambar seperti ini kan dia diam aja nih. Tapi kalau di mikroskop, warna hitamnya akan berpindah-pindah, cepat gitu ya, gerakannya tebal. Jadi yang sangat baik atau 3+, terlihat gelombang-gelombang besar. Banyak gelombangnya, kemudian warnanya gelap, tebal, aktif ya, bagaikan gumpalan awan hitam waktu mau hujan ya, mendung mau lebat, hujan mau lebat gitu ya kira-kira. Nah, bergeraknya cepat, berpindah-pindah. Nah, itu kalau sangat baik. Nah, seperti ini yang kita cari. Semen kualitas seperti ini yang kita cari untuk pengolahan lebih lanjut. Kemudian yang kedua kriteria baik. Nah, baik ini gelombangnya itu lebih kecil, lebih tipis, jarang ya, dan gerakannya juga agak lamban dibandingkan yang 3+. Nah, yang ini masih bisa kita proses ya, yang baik ini atau 2+ ini masih memenuhi syarat untuk kita olah menjadi semen beku. Yang C lumayan 1+. Nah, jadi ini ditandai tidak ada gelombang, hanya gerakan-gerakan individu aja kecil ya, tidak ada gelombang-gelombang hitam. Yang kelihatan hanya individu spermatozoa yang bergerak ke sana ke sini ya, ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan gitu. Nah, ini kurang bagus hasilnya. Ya, sebaiknya tidak diolah menjadi semen beku. Dan yang terakhir buruk, nekrospermia atau 0 ya. Jadi tidak ada spermanya. Jadi kalau yang buruk ini hanya sedikit atau tidak ada gerakan-gerakan individu ya. Ya namanya aja tidak ada sperma ya, atau sedikit sekali nekrospermia atau. Nah, ini lagi kalau ketemu saat kita melakukan evaluasi semen yang N, yang buruk ini sebaiknya tidak dilanjutkan untuk diproses menjadi semen beku. Nah, itu tadi ya gerakan massa, gerakan yang bersama-sama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah gerakan individu, gerakan sendiri-sendiri. Jadi pembesarannya kita tingkatkan. Kalau gerakan massa tadi 10 kali 10, untuk individu ini kita naikkan 45 kali 10. Jadi setitik semen kita teteskan ke objek gelas, lalu ditutup dengan gelas penutup atau cover gelas. Kita amati di bawah mikroskop, pembesaran 45 kali 10. Nah, yang baik itu adalah yang pergerakannya progresif, ya, gerakannya aktif maju ke depan. Nah, itu yang paling baik. Jadi kalau ada gerakan melingkar, kemudian ada gerakan mundur, nah ini menandakan bahwa spermatozoanya abnormal, tidak normal. Nah, kenapa? Bisa disebabkan ada cekaman atau cold shock, ya. Bisa cold shock, bisa juga karena terkena cahaya matahari langsung pada saat kita melakukan penampungan semen, karena tidak hati-hati, tidak ditutup dengan baik, bisa saja dia mengalami cekaman panas, ya, kena cahaya. Atau ada media yang tidak isotonik dengan semen. Nah, jadi ada faktor-faktor penyebab mengapa dia bisa mengalami gerakan melingkar atau mundur.
Lalu ada pula gerakan berayun atau berputar di tempat, ya. Ini sering juga kita lihat, kita perhatikan. Nah, ini biasanya terjadi pada sapi-sapi yang sudah lama istirahat kelamin, ya, sudah lama tidak ditampung semennya. Nah, lalu kebanyakan spermatozoa ini berhenti bergerak dan dianggap mati, ya. Jadi kalau dia berputar-putar di tempat, lama-lama tidak bergerak, mati. Nah, ini merupakan kualitas sperma atau semen yang tidak baik. Nah, jadi yang dicari itu adalah yang progresif maju ke depan, ya. Itu yang akan kita cari. Nah, penilaiannya ini, penilaiannya bisa dari 0 sampai 5. Atau kalau kita sekan dari 0 sampai 100%, ya. 0 itu adalah spermatozoa imotil atau tidak bergerak sama sekali. Jadi dia diam aja pada saat kita mati di bawah mikroskop, spermatozoanya diam aja tidak bergerak. Itu kita kasih nilai 0. Kemudian nilai 1, kalau spermatozoanya gerakannya berputar di tempat, muter-muter gitu ya. Nah, itu nilainya 1. Nah, nilai 2, kalau gerakan spermanya berayun atau melingkar. Nah, ini kurang dari 50% bergerak progresif dan tidak ada gelombang. Jadi dari sekian banyak spermatozoa itu akan kelihatan kurang dari 50% itu bergerak progresif, ya, dan tidak ada gelombang. Kemudian nilai 3, ya. Nilai 3 antara 50 sampai 80% spermatozoa bergerak progresif dan menghasilkan gerakan massa. Jadi gerakan yang bersama-sama, ada gelombangnya. Kemudian yang keempat, pergerakan progresif yang gesit dan segera membentuk gelombang dengan 90% sperma motil, ya, atau bergerak. Itu nilainya 4. Nah, ini nih yang bagus. Yang kelima adalah gerakan yang sangat progresif, gelombang yang sangat cepat, menunjukkan 100% motil aktif. Ya, jadi yang kita cari adalah paling tidak minimal itu nilai 3, yang lebih baik lagi nilai 4, dan lebih baik lagi adalah yang nilai 5. Nah, skala persentase pergerakan dari 0 sampai 100 atau skala 0 sampai 10 merupakan alat untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kita kan 0 sampai 100 atau 0 10 ini adalah skala yang digunakan untuk menentukan kualitas semen itu, ya. Kalau kualitasnya baik, tentu nilainya akan semakin besar, ya. Akan semakin menjauhi 0. Nah, persentase motilitas spermatozoa sapi di bawah 40% ini menunjukkan nilai semen yang kurang baik dan sering berhubungan dengan infertilitas, ya, ketidaksuburan pada si jantan. Nah, jadi upayakan persentase motilitas spermatozoa itu ya selalu di atas 40%. Ini menunjukkan bahwa pejantan itu adalah subur atau fertil. Nah, kebanyakan pejantan yang fertil itu mempunyai 50% sampai 80% spermatozoa yang motil, aktif, progresif, ya. Motil itu bergerak aktif, progresif ke depan. Nah, jadi 50 sampai 80%. Oke, selanjutnya adalah konsentrasi spermatozoa. Tadi sudah gerakan massa, gerakan individu, kemudian yang ketiga yang C adalah konsentrasi spermatozoa. Nah, konsentrasi digabung dengan volume dan persentase sperma motil ini memberikan jumlah sperma motil per ejakulat, yaitu kuantitas yang menentukan berapa betina yang dapat diinseminasi dengan ejakulat tersebut. Ya, nanti kita lihat rumusnya. Baik, adik-adik sekalian, ini ada beberapa metode untuk menghitung konsentrasi sperma. Pertama,
menghitung jarak antar kepala sperma. Ya. Jadi dengan cara melihat spermatozoa di bawah mikroskop, kemudian kita hitung jarak antar kepala sperma itu. Ya. Jadi intinya semakin dekat jarak kepala spermatozoa itu, maka konsentrasinya akan semakin tinggi atau semakin baik. Nah, jadi ada beberapa penilaian ya dengan menghitung jarak antar kepala sperma. Yang pertama densum atau disingkat D. Nah, maksudnya densum ini adalah padat ya. Jika jarak antara dua kepala sperma kurang dari panjang satu kepala. Ya. Jadi jarak dua kepala sperma itu kurang dari panjang satu kepala sperma. Nah, konsentrasinya ditaksir lebih kurang 1000 juta sampai 2000 juta sel per mililiter semen. Nah, densum ini adalah kualitas semen yang paling baik. Kalau jarak antar dua kepala sperma itu kurang dari panjang satu kepala sperma, ya konsentrasinya 1000 juta sampai 2000 juta. Lalu yang B, yang kedua, semidensum atau SD. Ini nilainya sedang, ya, di bawah padat. Nah, kalau kita melihat jarak kepala sperma itu, ya, sama dengan panjang 1 sampai 1,5 kepala. Adalah satu kepala atau 1,5 kepala. Bisa kebayang ya? Bisa membayangkan? Jadi kalau misalkan ada dua sperma, kiri dan kanan, nah jarak antara kepalanya itu, panjang jaraknya itu adalah sama dengan panjang 1 sampai 1,5 kepala sperma. Nah ini densum, konsentrasinya 500 juta sampai 1000 juta sel per mililiter semen. Kemudian yang C, rarum atau R atau jarang. Nah, rarum kita beri nilai jika jaraknya, ya, jarak dua kepala sperma itu melebihi panjang satu kepala atau sama dengan panjang seluruh sperma. Yang sperma. Dan yang kelima aspermia atau A. Nah, aspermia ini tidak ada sperma. Bila sama sekali tidak terdapat sperma di dalam semen. Ya, pada saat kita melihat di bawah mikroskop tidak ada kelihatan. Ini kita beri nilai aspermia. Adik-adik sekalian ya. Baik. Kemudian yang kedua, melakukan penghitungan konsentrasi dengan hemositometer. Hemositometer ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung sel-sel darah merah, ya. Jadi namanya hemositometer, seperti gambar. Ya, dia dilengkapi dengan satu pipet kaca, disambungkan dengan selang plastik, lalu ada untuk menghisapnya, alat penghisapnya sebelah sini. Kemudian dia dilengkapi dengan chamber atau
apa namanya, petakan untuk menghitung sel-sel sperma. Seperti ini namanya adalah Neubauer chamber. Ya, seperti pada gambar. Nah, ini seperti pada gambar ini, ya, ada apa namanya, ruang-ruangan. Kalau yang satu petak merah ini ditarik ke kanan, terdiri dari berapa? 9 ruang besar ya, seperti ini ya, petakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi jarak ini adalah 1 mm. Kemudian jarak yang terkecil adalah 0,25 mm. Lalu ada titik merah 5 ini secara diagonal, kiri atas, kanan atas, kemudian di tengah, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, kalau satu petak merah ini dikeluarkan atau ditarik, nah, terdapat lagi petakan-petakan di dalamnya. Ya, di sini ada 16 kamar, 16 petakan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Nah, satu ruangan ini, satu petak ini 0,05 mm ukurannya. Nah, ini adalah hemositometer ya, yang dilengkapi dengan chambernya, ruang untuk menghitung spermanya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Metode penghitungan ya dilakukan secara langsung menggunakan alat yang diberi nama hemositometer. Nah, pipet eritrosit ya seperti ini tadi yang terdiri dari gelas kaca ini diisi dengan semen yang baru ditampung. Jadi semen segar yang belum diencerkan ya. Setelah kita tampung langsung kita masukkan ya sampai tanda 0,5. Ini ada tanda 0,5 di sini. Bagaimana cara memasukkannya adalah dengan menyedot ya, menyedot bagian pangkal, kemudian bagian ujung ini kita masukkan ke semen. Kita sedot sampai tanda 0,5. Di sini tanda 0,5. Lalu kita siapkan juga larutan 3% NaCl, natrium klorida. Ya. Nah, larutan 3% NaCl ini kita sedot lagi, kita hisap lagi sampai tanda 101 pada pipet. Jadi di sini ada. Di sini ada tanda 101. Ya. Nah, setelah kita menyedot atau menghisap 3% NaCl, ini gunanya adalah untuk melarutkan sekaligus mematikan spermatozoa tersebut. Ya, jadi dia nanti pada saat kita teteskan di chamber ini, spermatozoanya tidak bergerak, dia tetap diam, sehingga kita bisa menghitung ya jumlah spermatozoa yang ada pada chamber ini, pada ruang kamar-kamar penghitung ini. Nah, setelah kita campurkan dengan 3% NaCl, campuran ini kita kocok secara hati-hati ya. Caranya dengan membentuk angka 8. Seperti ini. Kita kocok selama 2 sampai 3 menit. Nah, itu maksudnya supaya spermatozoa itu merata ya. Merata di NaCl 3% tadi. Jadi dia nanti akan homogen. Kita kocok sampai 2-3 menit. Nah, setelah itu beberapa tetes dibuang ya. Jadi kita caranya menempelkan ujung eritrosit ke tisu yang bersih ya. Jadi dia nanti akan disedot secara otomatis oleh tisunya. Jadi beberapa tetes kita buang, kemudian dikocok lagi sampai sempurna. Kemudian beberapa tetes dibuang lagi ya, dikocok lagi. Nah, setelah itu kita tempatkan 1 tetes di bawah gelas penutup atau cover gelas. Jadi chambernya ini kita tutup terlebih dahulu dengan cover gelas atau gelas penutup.
Nah, di bawah cover itu kita teteskan setetes semen yang sudah dicampur dengan 3% NaCl tadi. Ditempel saja ke pinggir ini. Nanti dia akan berjalan sendiri memenuhi ruangan-ruangan yang ada, ya, ruangan yang merah ini. Dia akan berjalan sendiri karena ada cairan. Lalu sel-sel sperma di dalam 5 kamar dihitung. Nah, ini kamar yang menurut arah diagonal yang merah-merah ini dihitung. Nah, setiap kamar ini terdiri dari 16 ruang kecil ya. Ini seperti ini. Yang merah ada 16 ruang kecil. Maka di dalam 5 kamar merah ini ruangan kecil gitu ya. Gimana datanya? 16 kali 5. Ya, ada 80 ruang kecil. Jadi seluruh gelas hemositometer itu memiliki 400 ruangan kecil. Ya. Yang satu merah ini kan ada 80. Ya. Kemudian semuanya ada 5. 80 kali 5 sama dengan 400. Jadi di dalam 400 ruang kecil ini nanti akan kita hitung berapa jumlah spermatozoa yang ada di dalam kamar-kamar tersebut. Nah, gini caranya. Jadi dengan volume setiap ruangan kecil itu adalah 0,1 mm kubik dan pengenceran 200 kali, itu tadi ya 0,5 sampai tanda 101, itu pengencerannya adalah 200 kali. Dan apabila di dalam 5 kamar atau 80 ruang kecil itu terdapat X spermatozoa, maka konsentrasi sperma yang diperiksa adalah, nah ini rumusnya. Misalkan dari 5 ruang yang merah-merah tadi, kita ketemu jumlah spermatozoanya X. Ya. Jadi kita untuk menghitung konsentrasinya itu X kali 400 per 80 kali 10 200 sama dengan 10.000. Jadi X dikali 0,01 juta sperma per milimeter kubik. Atau X kali 10 juta sperma per mililiter. Jadi adik-adik nanti tinggal hitung berapa jumlah spermatozoa di 5 kamar tersebut. Kalau jumlah spermatozoanya 100, ya tinggal mengalikan 100 kali 10 juta ya menjadi 1000 juta sperma per mililiter. Gitu ya cara menghitungnya. Nah, cara yang ketiga, cara yang lebih canggih lagi. Hasilnya juga lebih akurat karena diukur secara otomatis, yaitu dengan menggunakan spektrofotometer. Ada tipe SDM5 fotometer, ya, ini bisa menentukan jumlah bahan pengencer yang harus ditambahkan dan jumlah dosis semen beku yang dihasilkan secara otomatis, ya, dengan cara memasukkan sampel semen ke tempat yang sudah disiapkan. Jadi nanti setelah sampelnya kita masukkan ke lubang tempat spektro ini, dia akan terbaca secara computerized, secara otomatis. Langsung bisa dibaca dan di print hasilnya. Ya. Yang A ini spektrofotometer yang lebih tua, yang sudah lama. Nah, ini lebih baru, tipe SDM5 fotometer. Ya, semakin lama alat-alatnya semakin canggih dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, oke, itu cara menghitung konsentrasi sperma. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Fadilah, sudah paham? Fadilah Rizky, mana orangnya nih?
Sudah bisa memahami apa yang kita diskusikan tadi? Andre, gimana? Belum ada yang mau tanya ya? Oke, kita lanjutkan kalau gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung hidup mati spermatozoa atau abnormalitas spermatozoa dengan pewarnaan diferensial ya. Jadi prinsip pewarnaan diferensial ini adalah perbedaan afinitas zat warna antara sel-sel sperma yang mati dan yang hidup. Nah, ini dipergunakan untuk menghitung jumlah sperma yang hidup secara objektif. Nah, jadi kalau sperma mati itu dia tidak bisa lagi mengeluarkan zat warna dari tubuhnya, ya, karena dia sudah mati, tidak ada lagi proses mengeluarkan warna tersebut. Tapi kalau pada spermatozoa yang hidup, jadi setelah zat warna masuk ke dalam tubuhnya, dia akan pompakan kembali, keluarkan kembali, sehingga zat warna tersebut tidak tertinggal di dalam tubuhnya, sehingga dia tetap berwarna bening atau putih. Nah, zat warna yang adalah eosin atau eosin negrosin, takarannya seperti ini, resepnya eosin 0,2, sitrat natrium 0,3, aquades 10. Ini rasionya. Atau dengan eosin negrosin, resepnya eosinnya 1, negrosinnya 5, sitrat natriumnya 3, kemudian ditambahkan air sampai 100 ya. Bisa 100 ml, bisa 100 liter tergantung dari ukuran volume yang kita gunakan. Jadi aquades et lit ini artinya tambahkan air sampai 100, misalkan 100 mili ya 100 mili. Nah, pada waktu semen segar dicampur dengan zat warna, ya, kalau misalnya ada semen segar dicampur dengan zat warna, sel-sel spermatozoa yang hidup tidak atau sedikit sekali yang menghisap warna. Nah, sedangkan sel-sel yang mati akan mengambil warna karena permeabilitas dinding selnya meninggi sewaktu mati, sehingga dia lebih mudah menyerap zat warna. Zat warna eosin ini akan mewarnai sel spermatozoa menjadi merah atau merah muda, ya. Nah, sedangkan spermatozoa yang hidup tetap tidak akan berwarna karena warna itu dikeluarkan lagi oleh sel sperma tersebut. Nah, sementara zat warna negrosin ini akan memberi latar belakang biru kehitaman. Ya. Jadi kalau eosin itu merah atau merah muda, negrosinnya memberikan latar belakang biru kehitaman. Nah, zat warna ini stabil ya, bisa disimpan selama 1 tahun atau lebih, ya, disimpan di dalam lemari es. Jadi nanti kalau kita melakukan praktikum semester ini, ya, bahan eosin negrosin itu masih bisa disimpan untuk praktikum adik-adik kelas kita di tahun depannya. Nah, bagaimana caranya? 1 tetes zat warna ya ditempatkan pada subjek yang bersih dan hangat. Saya yakin adik-adik sudah familiar lah ya, mana yang gelas objek, mana gelas penutup atau cover glass gitu ya, mana yang mikroskop dan seterusnya ya. Dan 1 tetes kecil semen ditambahkan dan dicampurkan secara merata pada zat warna dengan menggunakan 1 batang gelas steril atau kaca gitu ya, batang kaca. Nah, nanti untuk lebih memahaminya sama seperti minggu lalu, kita akan putarkan video bagaimana melakukan evaluasi semen ya. Jadi ini anggap penjelasan pendahuluan, nanti akan lebih jelasnya kalau kita melihat videonya. Nah, sesudah beberapa detik ya, sampai 1 menit ya, setelah kita aduk, kita campurkan semen dengan zat warna,
Lalu kita buat preparat ulas, ya, dengan menggunakan gelas objek lain. Kemudian dikeringkan dekat nyala api, ya, seperti ini. Bisa dengan Bunsen, bisa dengan gas, bisa juga dengan heating table atau electric hot table. Nah, ini meja pemanas. Jadi setelah kita olesi gelas objeknya, kita bisa dipanaskan di atas api ini, tapi tidak boleh langsung terkena api ya. Bisa juga kita tempatkan di atas heating table sampai dia nanti kering. Nah, pada saat kita menghitung, ya tentu gelas objek itu kita tempatkan di bawah mikroskop. Ya, jadi kita hitung paling sedikit 100 sampai 200 sel, atau terbaiknya lagi 500 sel sperma kita hitung. Ya, jadi nanti pada saat kita menghitungnya itu menggunakan teli. Ya, bisa kita teli, misalnya ada yang mati kiri, yang hidup kanan gitu. Jadi nanti ketahuan berapa hidup, berapa mati. Intinya kita menghitung berapa yang mati, berapa yang hidup. Ya. Jadi apa tandanya? Kalau yang mati, sel spermanya berwarna merah, sementara kalau hidup, sel spermanya berwarna putih. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan 100 sampai 200 sel sperma atau 500 sel sperma? Jadi nanti mikroskopnya kita geser-geser. Seluruh spermatozoa itu kalau bisa kita hitung sehingga mendapatkan jumlah sel spermatozoa itu sampai 500 sel. Nah, setelah kita hitung, kita dapat berapa yang mati, berapa yang hidup. Sekarang kita cari persentase spermatozoa yang hidup. Rumusnya adalah jumlah spermatozoa yang hidup dibagi dengan jumlah spermatozoa yang mati dikali 100%. Ya. Nah, kalau misalkan jumlah yang hidupnya 50, yang matinya 50 kali 100, berarti kan separohnya. Ya. Separoh mati, separoh hidup. Ini rumusnya, tergantung nanti berapa adik-adik temui. Yang merah berapa, yang mati, yang hidup berapa, itu yang putih. Tinggal memasukkan ke dalam rumus. Ini contoh ya, waktu saya penelitian, contohnya seperti ini, sperma yang mati itu yang warna merah, ya, yang B, yang A yang hidup, yang kepalanya transparan sebelah kanan atau yang tengah. Ya, yang B ini adalah yang mati berwarna merah. Mudah kan cara membedakan? Jadi nanti di bawah mikroskop kita hitung aja berapa merah, berapa yang putih, berapa merah. Nah, kalau yang pandangan ini sudah selesai kita hitung, kita pindah lagi. Kita geser lagi pandangan mikroskopnya, kita hitung lagi berapa yang merah, berapa yang putih, berapa yang hidup, berapa yang mati. Nggak susah kok. Nah, jadi adik-adik sekalian, spermatozoa yang morfologik Nah, spermatozoa yang morfologik abnormal juga bisa dihitung pada saat kita membuat preparat ulas ini. Nah, rata-rata ditemukan 20% sperma yang mati dalam contoh-contoh semen sapi dan relatif sedikit korelasinya dengan kesuburan. Jadi, maksimal spermatozoa abnormal itu 20%. Nah, kalau ditemui yang abnormalnya itu lebih dari 20%, berarti kualitas semennya jelek. Nah, jadi apa saja yang bisa menyebabkan spermatozoa yang mati itu banyak? Salah satunya adalah istirahat kelamin, ya. Jadi jantannya udah lama tidak dikawinkan atau sudah lama tidak ditampung semennya. Nah, oleh sebab itu, kalau jantan itu sudah terlalu lama istirahat kelamin, biasanya ejakulat pertama, kedua itu tidak digunakan, tidak dipakai ya, langsung dibuang, kemudian dipakai. Nah, spermatozoa yang morfologik abnormal dihitung dengan rumus ini, sama seperti tadi menghitung hidup mati. Jadi persentase spermatozoa abnormal sama dengan
jumlah spermatozoa abnormal dibagi dengan jumlah spermatozoa yang normal. Jadi kita bandingkan nanti dikali dengan 100%. Oke, ini tinggal masukkan ke rumusnya. Sedang sebagai abnormal, ya. Nanti kita lihat contoh-contoh spermatozoa abnormal itu apa-apa saja. Nah, pada umumnya abnormalitas pada spermatozoa terjadi pada kepala atau ekor, ya. Jadi ada kepalanya putus, ada ekornya putus, ada ekornya dua, gitu ya. Ada kepalanya dua, macam-macam. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, abnormalitas ini diklasifikasikan berdasarkan perolehannya. Kapan diperolehnya abnormalitas itu? Ya, jadi ada dua, abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Nah, apa yang masuk kategori abnormalitas primer? Jadi abnormalitas primer ini terjadi pada waktu spermatogenesis, ya, pada saat proses pembentukan spermatozoa tersebut, ya, di dalam testis, ya, di dalam tubuli seminiferi. Nah, itu abnormalitas sekunder itu terjadi setelah spermatozoa meninggalkan tubuli seminiferi. Mulai dari perjalanannya melalui epididymis, lalu ejakulasi, atau dalam manipulasi ejakulat, ya, terdapat pemanasan yang berlebihan, pendinginan yang cepat, kontaminasi dengan air, urin, atau zat kimia yang lain. Nah, oleh sebab itu, kemarin pada saat kita belajar penampungan semen dengan vagina buatan, ya, itu air vagina buatannya atau vagina buatannya tidak boleh terlalu panas. Nah, kalau terlalu panas, nah itulah yang menyebabkan terjadinya abnormalitas spermatozoa. Bisa spermatozoanya mati, kepalanya terputus, ekornya terputus, ya. Bisa juga disebabkan oleh pendinginan yang terlalu cepat. Nah, begitu dia ditampung, langsung masukkan kolsok, kena cekaman dingin, bisa menyebabkan abnormalitas. Atau pada saat kita menampung semen menggunakan elektroejakulator atau masase, terkontaminasi dengan air atau air urin, ya. Nah, ini bisa juga menyebabkan abnormalitas atau zat-zat kimia. Misalkan pada saat kita menggunakan tabung, tabungnya kita cuci dengan zat kimia, sabun, tapi tidak dibilas secara bersih, tidak steril, tidak higienis. Nah, ini yang bisa menyebabkan kontaminasi, merusak spermatozoa. Nah, jadi abnormalitas yang terjadi setelah spermatozoa meninggalkan tubuli seminiferi itu masuk kategori abnormalitas sekunder, ya, perolahannya, ya, masuk kategori sekunder. Tetapi kalau dia normalnya pada saat spermatogenesis, nah itu primer. Nah, abnormalitas primer contohnya kepala besar. Nah, ini istilahnya disebut dengan makrosepalik. Ada pula kepala yang terlampau kecil. Nah, istilahnya disebut dengan mikrosepalik. Ada kepala pendek melebar. Ada yang pipih memanjang. Ada yang istilahnya piriformis, ya. Lalu ada kepala yang rangkap atau ganda. Ada kepala dua spermanya. Kepalanya dua, ekornya satu. Atau ekor ganda, kepalanya satu, ekornya dua, bercabang. Atau bagian tengah melipat, membengkok, membesar, ya, filiformis atau bertaut, abaksial pada pangkal kepala, dan ekor yang melingkar, putus atau terbelah. Jadi masuk kategori abnormalitas primer. Nah, sedangkan yang abnormalitas sekunder, contohnya ekornya terputus,
kepalanya tanpa ekor, ya, bagian tengah melipat, ada butiran-butiran protoplasma proksimal atau distal dan akrosom yang terlepas, ya. Itu yang sekunder. Nah, klasifikasi abnormalitas di atas tidak mutlak. Ya, karena spermatozoa tanpa ekor dapat pula disebabkan oleh gangguan patologi, terpapar panas dan dingin pada testes atau defisiensi pakan. Beberapa abnormalitas spermatozoa bisa bersifat genetis. Adik-adik sekalian ya. Nah, jadi setiap spermatozoa yang abnormal itu tidak dapat membuahi sel telur, ya, karena dia tidak akan bisa berenang bertemu dengan sel telur. Jadi mau dia abnormalitas primer, abnormalitas sekunder, jelas dia tidak akan bisa bertemu dengan sel telur. Nah, pada suatu ejakulat yang terdapat abnormalitas di bawah 20% dari total spermatozoa, maka ini masih dapat dipakai untuk inseminasi. Jadi maksimal abnormalitas itu adalah 20% atau lebih baik kecil daripada 20%. Nah, ini contoh-contoh abnormalitas pada sperma. Ini menurut Tolliere 93. Kalau yang normal, ya sperma normal seperti yang sebelah kiri atas. Kalau yang kepala kecil, mikrosefalik, ini bisa kita bandingkan ya dengan kepala normal. Yang sebelah kanannya yang makrosefalik, kepalanya lebih besar. Terus ada kepala pendek melebar, ya kepalanya pendek tapi melebar. Lalu ada kepala sempit memanjang, ya lebih panjang tapi lebih kecil dibandingkan yang normal. Ada kepala piriformis, nah seperti ini. Lalu ada kepala ganda, kepalanya 2, ekornya 1. Atau ekor ganda, kepalanya 1, ekornya 2. Terus ada bagian tengah yang membengkak seperti ini. Ada ekor yang melingkar, ya. Lalu ada pertautan abaksial seperti ini. Jadi nanti kalau adik-adik lihat di bawah mikroskop, ini jelas ini kelihatannya. Pembesaran 45. Jelas kelihatan ini mana yang normal, mana yang tidak. Ini yang primer, ya. Yang sekundernya seperti ini. Ada kepala tanpa ekor, lalu ada ekor terputus, terus ada butiran protoplasma proksimal nih di leher-lehernya, ya. Protoplasma proksimal dan distal dan bagian tengah, ya, membengkak seperti ini pada gambar. Terus ada yang akrosomnya terlepas gitu. Nah, akrosom ini kan terdapat di ujung kepala ya. Nah, kelihatan nih akrosom terlepas. Sementara akrosom ini fungsinya adalah untuk menembus sel telur pada saat fertilisasi. Nah, kalau akrosomnya udah nggak ada, kalaupun ketemu dengan dengan sel telur, maka spermatozoanya tidak bisa masuk ke sel telur. Nah, apalagi yang abnormal seperti ini, dia tidak akan bisa berenang progresif ke depan. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah peralatan yang digunakan untuk evaluasi semen. Ya. Ada tabung sperma, ini digunakan untuk tempat semen yang akan kita evaluasi. Lalu ada pH meter, digunakan untuk mengukur derajat keasaman semen. Lalu ada pH indikator Piper, ya, digunakan untuk mengukur derajat keasaman semen. Kemudian ada mikroskop, digunakan untuk melihat gerakan massa, motilitas, persentase hidup, persentase abnormalitas, dan konsentrasi spermatozoa. Ya. Tadi kan sudah kita bahas ya, untuk mengevaluasi semen bisa secara makroskopis, yaitu dengan menggunakan mata telanjang, bisa langsung dilihat dengan mata, kemudian secara mikroskopis, dibantu dengan
mikroskop. Lalu ada objek gelas. Objek gelas ini kaca ya yang digunakan untuk menempatkan objek yang akan kita amati di bawah mikroskop ya. Jadi digunakan untuk menempatkan semen atau objek yang akan kita periksa di bawah mikroskop. Sudah paham semua ya? Masih belum paham, Pak. Belum paham di mananya? Di bagian perhitungan-perhitungannya, berapa jumlah volume dan berapa persen spermatozoa yang efektif. Oke, itu nanti tinggal dilihat rumus. Jadi kalau untuk menghitung berapa persen spermatozoa yang hidup, tinggal memasukkan ke dalam rumus, ya, berapa hasilnya. Tergantung berapa hasil penghitungan kita, berapa yang putih sama berapa yang merah. Begitu juga pada saat kita ingin menghitung abnormalitas. Jadi kita hitung spermatozoa yang normal, kemudian kita hitung spermatozoa yang abnormal. Bergantung nanti berapa jumlah spermatozoa yang kita hitung. Mudah kok, nggak susah. Ya. Yang lain? Berarti harus pakai mikroskop lah, Pak. Oh ya, harus. Karena secara mikroskopis itu harus dengan menggunakan mikroskop. Tidak bisa langsung dengan mata telanjang. Jadi yang bisa dengan mata telanjang atau secara makroskopis, yang pertama untuk melihat volume, yang kedua untuk melihat pH, kemudian yang ketiga untuk melihat densitasnya, kekentalan, kemudian tadi ada bau, ya. Tapi di materi saya tidak saya cantumkan bau karena secara umum nanti untuk di penelitian ini jarang dimasukkan orang. Kalau dulu iya baunya ya. Kalau bau sperma itu khas bau sperma. Kemudian secara mikroskopis ada gerakan massa, ada gerakan individu, ada persentase hidup mati, ada abnormalitas, konsentrasi. Secara mikroskopis itu harus menggunakan mikroskop. Tidak bisa melihat dengan mata secara langsung. Gitu Faisal ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau tanya, Ya, silakan. bukannya kalau semen itu dibiarkan di udara terbuka akan mempengaruhi kualitas semennya, Pak? Betul. Tadi kan, Penghitungan itu harus cepat. Tidak boleh terlalu lama di ruangan suhu kamar. Ya. Jadi untuk menghitung makroskopis itu maksimal 2 menit. Begitu juga dengan mikroskopis. Jadi semakin cepat kita melakukan penghitungan itu akan jauh lebih baik. Nah, kenapa kalau semen itu dibiarkan di suhu kamar terlalu lama akan menyebabkan penurunan kualitas? Nah, adik-adik sekalian kan tahu ya, semen yang baru ditampung itu kan terdiri dari 2, ya, ada plasma semen, ada spermatozoa. Ya, seperti tadi ya di awal, semen itu terdiri dari 2. Yang pertama sel spermatozoa dan yang kedua plasma semen. Plasma semen ini gunanya adalah salah satunya sebagai zat makanan. Nah, kalau spermatozoa itu terlalu lama dibiarkan di suhu kamar, dia akan terus mengkonsumsi zat nutrisi yang ada di plasma semen. Kalau spermatozoa itu makan, tentu ada hasil metabolismenya, ya. Nah, hasil metabolisme ini dalam bentuk asam laktat. Semakin banyak spermatozoa itu mengkonsumsi zat makanan di plasma semen, atau semakin tinggi tingkat metabolismenya, maka zat-zat hasil metabolisme itu ya, tentu akan semakin banyak. Hasil metabolisme itu seperti zat asam tadi ya, asam laktat. Kalau zat asam itu semakin lama semakin menumpuk di dalam semen, ini akan menyebabkan pH semen itu semakin lama semakin asam. Nah, ini juga yang membahayakan
kehidupan spermatozoa tersebut. Makanya selama proses evaluasi baik secara makroskopis maupun mikroskopis itu tidak boleh lama-lama, ya 2-3 menit harus selesai. Nah, setelah diketahui kualitas semen itu, sesegera mungkin kita tambahkan bahan pengencer. Nah, kalau sudah ditambahkan bahan pengencer, itu kan konsentrasi per mililiternya akan semakin kecil, ya kan? Spermatozoanya tidak akan padat lagi seperti pada saat semen segar baru ditampung. Nah, ini juga akan memperpanjang hidup spermatozoa. Nah, jadi nanti pada materi berikutnya ada materi pengenceran semen ya dengan beberapa bahan pengencer. Kemudian ada lagi materi pembekuan semen ya setelah diencerkan, dibekukan. Kemudian baru masuk ke inseminasi buatan. Begitu Dede ya. Jadi harus cepat deh, nggak boleh lama-lama. Oh, Oke? seperti itu ya, Pak. Ya, Ya, siap. ya. Jadi asam laktat itu nanti akan membunuh spermatozoanya. Yang lain ada? Silakan. Bapak, Ya, silakan. ketika kita mau melihat sperma yang hidup ataupun mati itu kan tadi menggunakan pewarna ya kan, Pak. Ya, Terus betul. diteteskan di kaca untuk dilihat di mikroskop. Itu tidak melukai spermanya, Pak. Jadi gini, pada saat kita meneteskan semen, kemudian kita campurkan dengan zat warna, itu tidak boleh terlalu kasar, ya. Jadi secara perlahan, mengaduknya secara perlahan, kemudian kita ambil sedikit, lalu kita goreskan ke permukaan gelas objek yang lainnya. Nggak boleh dikencang-kencang, nggak boleh terlalu keras, ya pelan-pelan saja. Yang penting dia tipis, sehingga nanti pada saat kita lihat di mikroskop bisa kelihatan secara jelas. Nah, kalau terlalu tebal pewarnaannya, nanti malah spermatozoanya nggak kelihatan, ya. Jadi memang perlu kehati-hatian pada saat kita membuat preparat ulas, ya. Terkadang terlalu kencang kita menekan itu menyebabkan spermanya menjadi berantakan ya, kepalanya putus, ekornya putus. Jadi ada cara lege artis, tidak boleh terlalu kasar menggoreskannya itu. Ya, semakin lama nanti semakin sering praktikum akan semakin ahli, Dede. Gitu Dede ya. Ya. Nah, sejauh ini ada yang tertarik tidak dengan bidang reproduksi setelah kita ketemu 6 kali? Menarik tidak mata kuliahnya? Atau malah sulit? Menurut saya Pak, menarik-narik tapi ada juga kesulitannya Pak untuk bisa memahaminya secara keseluruhan Pak. Mudahan ya, ya. Ya Pak. Ya harus perlahan, pelan-pelan kita dalami, kita pelajari. Justru kalau menurut saya ilmu reproduksi ini sangat menarik. Kenapa? Karena bisa langsung kita rasakan sendiri. Karena reproduksi manusia, hewan ternak, atau hewan apapun, itu hampir-hampir sama dengan reproduksi manusia. Ya, hanya saja mungkin waktunya, fasenya yang berbeda. Jadi pada saat kita belajar ilmu reproduksi, itu juga kita bisa membayangkan reproduksi pada pria, pada wanita, gitu ya, pada wanita hamil, atau seperti apa. Jadi kalau kita bisa mau belajar, sebetulnya ilmu reproduksi ini sangat menarik. Ya, namanya juga baru belajar, Faisal ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan semakin lama nanti bisa semakin memahami. Nah, sebelum kita akhiri, saya mohon semuanya buka kamera, ya, karena hari ini adalah pertemuan kita terakhir. Saya akan screenshot sebagai laporan. Saya mau dengar ini nih, komentarnya setelah kita belajar reproduksi selama 4 pertemuan. Silakan. Kesan pesan ya untuk saya pribadi selaku
pengajar. Mungkin ada hal-hal yang pas, yang perlu saya perbaiki. Silakan, apa aja komentarnya? Aku lupa. Ya, silakan Kavi. Silakan Kapi. Apa komentarnya Kavi? Rozi ini saya belum pernah dengar suaranya nih. Gimana? Aduh, agak pecah-pecah. Ulangi coba, ulangi. Silakan Kavi. Gimana komentarnya setelah 6 kali pertemuan kita? Tentang pelajarannya, tentang dosennya. Bebas komentarnya apa, silakan. Ya, silakan. Yang lain? Ada komentarnya? Sebelum kita pisah nih. Memuaskan, Pak. Selama Bapak ngajar, alhamdulillah bisa memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Pokoknya terima kasih lah buat Bapak yang udah kasih kami ilmu yang banyak, Pak. Gitu ya. Iya. Makasih. Gimana, Alvin? Sehat-sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Bisa. Terima kasih atas ilmunya, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih ya adik-adik sekalian. Senang bisa bergabung dengan Abu Yatama, terutama adik-adik yang mengikuti mata kuliah ilmu reproduksi. Alhamdulillah, perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu bisa bermanfaat ya, baik nanti dalam pelajaran. Siapa tahu nanti ada yang berminat untuk melakukan penelitian reproduksi, ya. Kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi saya, nomor handphone kan ada ya. Nanti bisa kita diskusi. Ada, Pak. Judul, materi metode atau apa, ya. Nanti bisa kita bahas bersama. Meskipun kita jauh, tapi jangan jadikan jarak itu membuat kita tidak bisa bersilaturahim. Nah, kalau ingin mengambil mata kuliah reproduksi ataupun penelitian tentang reproduksi, sangat mudah ya. Banyak jurnal-jurnal yang bisa adik-adik pelajari terkait dengan teknologi reproduksi. Dan waktunya tidak lama. Ya, umumnya contoh untuk pengenceran semen bisa sebulan 2 bulan selesai. Jadi kalau kita punya minat, pasti ada cara. Ya, saya terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Kemudian terakhir saya mohon maaf kalau sekiranya selama kita berhubungan, bersilaturahim, ya, mungkin ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan di hati. Mungkin saya cara memanggilnya atau meminta komentarnya tidak pas di hati, saya mohon maaf ya. Dan mungkin itu kehilapan saya. Ya, salam sama Pak Dedi, sama dosen ilmu reproduksi. Baik, Pak. Semoga kita masih bisa ketemu di mata kuliah yang lain di semester selanjutnya. Gitu ya. Amin. Amin, Pak. Kita tutup ya dengan Tak ada salah kata tujuan. kita saling maaf. Rizky mau ngomong, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf. Iya, Pak.
Nggak ada kata-kata. Ya, sama-sama. Rizky mau ngomong, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Atas ilmunya. ya, sama-sama. Ya udah sambung Lapin. Bilang nan Bapak tuh. Betul. Terima kasih telah membimbing kami, Pak. Nah, gitu bilang Ki. Ya, sama. Ada lagi yang mau disampaikan? Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, Amin. ada rezeki juga. Amin. Mudah-mudahan bisa ya, bisa ketemu dengan adik-adik sekalian ya. Amin, Pak. Amin. Amin. Tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.